Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Dafa sama Fania. Keterangannya apa? Izin. Fania sakit ya. Untuk rekan kita yang sakit, kita doakan bersama semoga cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita di sekolah. Ya. Ibu mau lihat dulu kerapian siswa? Boleh berdiri. Udah rapi ya? Nah, silakan duduk kembali. Kelas rapi? Rapi. Nah, dengan kerapian, dengan kebersihan, kelas kita bersih, kita rapi, maka membuat pembelajaran hari ini lebih bersemangat. Nah, kita awali pembelajaran kita ini dengan menyanyikan lagu wajib. Apa lagu wajib kita? Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita memasuki materi menyederhanakan bentuk aljabar. Sebelumnya kita juga sudah belajar ya pada pertemuan yang sebelumnya itu bagaimana bentuk menyederhanakan bentuk aljabar.
Hari ini kita mengulangnya kembali. Nah, dalam menyederhanakan bentuk aljabar, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Apa itu aljabar? Aljabar dalam kehidupan sehari-hari adalah mengatur keuangan menerapkan harga jual barang. Apalagi? Memiliki faktor yang sama, memiliki suku sejenis. Ya, memiliki faktor yang sama, suku sejenis. Apalagi? Aljabar biasanya digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah di bidang Nah, aljabar bisa memecahkan masalah dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, di sini Ibu ada contohnya, tapi sebelumnya kita lihat dulu apa tujuan dari kita mempelajari aljabar. Apa tujuannya? Tujuan dari pembelajaran menyederhanakan bentuk aljabar. Siapa bisa tolong baca? Saya loh. Ya, silakan. Tujuan dari pembelajaran menyederhanakan bentuk aljabar. Satu, memahami suku sejenis dan tidak sejenis dalam bentuk aljabar. Dua, mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Ya. Tiga, mampu melakukan operasi perkalian pada bentuk aljabar. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran dan menyederhanakan bentuk aljabar itu satu, memahami suku sejenis dan tidak sejenis dalam bentuk aljabar. Lalu kita mampu melakukan pengoperasian, penjumlahan, dan pengurangan. Ada lagi perkalian. Apalagi? Ada lagi pembagian. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita, yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, ada contoh aljabar untuk kita mengetahui umur seseorang. Misalnya ya, dia kelahiran, di sini ada dia kelahiran di tahun 2000. Nah, berapa tahun dia sekarang? Nah, kita lihat ya. Susi lahir 5 tahun sebelum tahun 2000. Kalau 5 tahun sebelum tahun 2000 itu berapa? Apa? 9. Ya. Susi lahir 5 tahun sebelum tahun 2000. Ditambah X, ulang tahun Susi yang ke-17 jatuh pada tahun berapa? Nah, jadi kita bisa tahu Susi itu lahirnya sebelum tahun 2000. Kapan dia berulang tahun ke berapa? Ke-17. Nah, cara penyelesaiannya dari kalimat soal yang diberikan, bentuk aljabar yang menyelesaikan waktu Susi akan berumur 17 tahun adalah, nampak enggak bacaannya? Kurang ya? Kurang nampak. Jadi membacakan ya. Di situ 2000, kita misalkan 2000 ditambah X dikurang 5. 5 tadi itu apa? Sebelum tahun 2000. Lalu ditambah 17 sama dengan 2000 ditambah X ditambah 17 sama dengan 2012 tambah X. Jadi jatuhnya ulang tahun Susi itu pada tahun 2021. Nah, kita masuk ke pokok bahasan kita. Apa sih itu bagian dari aljabar? Nah, bagian dari menyederhanakan bentuk aljabar itu yang pertama ada bentuk suku tunggal dan suku banyak.
Nah, suku tunggal atau monom dan suku banyak atau polinom. Nah, bentuk-bentuk dari suku tunggal itu seperti apa? Kemarin seperti apa bentuk suku tunggalnya yang sudah kita pelajari kemarin? Ada 4x, ada xy, ada apa lagi? 10x, y, apa lagi? Min 6. Nah, bentuk suku banyaknya atau polinom berarti dia tidak terdiri dari satu suku. Dia bisa memiliki banyak suku. Contohnya apa? 10x ditambah 20. Lalu apa lagi? 2x tambah 2y. Itu adalah bentuk dari suku banyaknya. Lalu, yang mana sih yang suku? Pasti nanya kan? Ada soal min x ditambah 4x dikurang 3. Yang sukunya yang mana? Semuanya. Mulai dari min x, mulai dari apa lagi? 4x dan 3. Itu dinamakan suku. Nah, yang ada variabelnya. Variabel itu apa? Nah, dalam aljabar itu ada namanya variabel, koefisien, konstanta. Nah, yang mana yang variabelnya? Yang mana yang variabelnya? Ada x, lalu apa lagi? Y, apa lagi? Z dan seterusnya. Yang memakai abjad, ya. Lalu ada koefisiennya. Apa koefisiennya? Angka yang mendampingi variabel. Lalu ada konstanta. Konstanta itu apa? Angka yang berdiri sendiri. Ya, paham kan? Paham. Lanjut. Ada bentuk dari aljabar. Ada suku tunggal, suku banyak. Nah, selanjutnya ada derajat dalam bentuk aljabar. Derajat dalam bentuk aljabar itu adalah dari variabelnya berapa di situ. Nah, ada contohnya di sini. 2x sama dengan 2 dikali x. Nah, itu adalah bentuk derajatnya, yaitu 2x itu sama dengan 2 kali x. Begitu juga untuk min 3x kuadrat. Begitu juga untuk 5x kuadrat y. Nah, berarti mereka dikalikan. Min 3 kali x kali x. Nah, untuk menentukan derajatnya, lihat variabelnya. Ada berapa di situ? Untuk 2x itu ada derajat berapa di situ? 1. Lalu ada min 3x kuadrat. Berapa derajat di situ? Ada derajat 2. 5x kuadrat y ada derajat berapa di situ? 3. Karena ada x dan y. Setelah itu, yang namanya derajat itu, udah Ibu bilang tadi, yang mempunyai variabelnya. Nah, kalau yang angka itu dinamakan dengan suku konstanta.
Bentuk dari linier ada contohnya di situ 2x 5 ditambah 1. Lalu ada lagi x ditambah 8y dikurang 6. Itu bentuk dari aljabar. Kalau bentuk aljabar berderajat, contohnya tadi min x kuadrat 7ab. Lalu apa lagi? Min x kuadrat kurang 4 tambah 3. Nah, itu bentuk dari aljabar berderajat. Lanjut. Selanjutnya kita menyederhanakan bentuk aljabar. Bagaimana cara kita menyederhanakan bentuk aljabar? Yang pertama kali kita tentu melihat dari suku. Iya, suku sejenisnya. Nah, mana yang suku sejenis? 3A. Kita misalkan nih. Nah, di sini ada apel. 2 apel. Di sini ada 3 mangga. Di sini ada 4 apel. Dan di sini ada 2 mangga. Nah, yang kita kumpulkan apel sama apel, mangga sama mangga. Begitu juga untuk penjumlahan. Jadi kita harus menentukan suku sejenisnya dulu. Kalau dia punya variabel x, berarti sama-sama variabel x. Kalau dia punya variabel y, berarti sama-sama variabel y. Nah, contoh di situ, nampak? Nampak ya Cinta? 3A ditambah 4B dikurang 2A ditambah 2B. Sama seperti yang dibilang Wafik, yaitu di situ ada 3A dengan min 2B. Lalu ada 4B dengan 2B. Bagaimana cara menjumlahkannya dengan suku sejenis? Nah, lihat rumusnya. MA ditambah NA sama dengan angkanya yang kita jumlahkan. Nah, angkanya yang dijumlahkan M tambah N. Nah, A itu adalah variabelnya. Paham anakku? Lalu, setelah kita melakukan penyeleksian suku sejenisnya yang mana, nah kita lanjut ke penjumlahan bentuk suku banyaknya. Nah, bagaimana lagi kita menjumlahkan suku banyaknya? Tadi kan rumusnya udah tahu, suku sejenisnya udah tahu. Ini sekarang malah menjumlahkan. Nah, di situ ada tentukanlah penjumlahan dari apa? Dari dalam kurung X dikurang 2Y ditambah min 3X ditambah 5Y. Apa yang terjadi? Kita buka kurungnya. Maka menjadi X dikurang 2Y dikurang dengan 3X lalu ditambah 5Y lalu sama dengan kita cari suku yang sejenis. X dengan X, Y dengan Y. Nah, berarti X dikurang 3X dikurang 2Y ditambah 5Y. Maka hasil pengurangan dari X dengan 3
3x itu adalah min 2. Lalu ditambah 2 min 2y ditambah dengan y. Maka hasilnya adalah plus 3y. Nah, paham anak-anakku? Nah, jelas? Jelas. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Tadi ada penjumlahan. Sekarang adalah pengurangan. Nah, sama. Mereka mau dijumlahkan atau mau dikurangkan, tetap harus apa? Nah, menentukan suku sejenisnya dulu. Sama. Di situ ada contohnya, tentukan hasil dari 5x dikurang 4y dikurangi dengan 3x dikurang 7y. Nah, dalam pengurangan perhatikan menggunakan tanda kurungnya. Lihat di situ ya, Nak ya. Jangan lupakan kalau plus minus itu tolong dilihat plus minusnya dalam penjumlahan maupun pengurangannya, karena tanda itu bisa berubah. Nah, ada dalam kurung 3x dikurang 4y itu kurung dikurang 3x dikurang 7y sama dengan, nah, mana yang dulu kita kalikan, kita kurangkan, kita jumlahkan? Mana yang dulu? Suku? Iya, suku sejenisnya dulu. Nah, di situ ada 3x dikurang dengan berapa? 5x. 3x dikurang 5x dikurang 3x. Lalu min 4y ditambah 7y. Maka hasilnya adalah 2x ditambah 3y. Nah, sepertinya kita perlu penyemangat nih. Ya. Kita mulai agak lesu dikit, kita kasih semangat, oke? Nah, yuk, sebelumnya kita tepuk semangat dulu supaya belajar kita hari ini lebih semangat dan lebih berkualitas. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Kayaknya kurang deh. Kurang. Yuk kita ulang lagi, lebih semangat lagi. Mana suaranya? Tepuk semangat. Ya. Nah, itu. Jadi kalau sudah semangat, berarti belajarnya lebih semangat. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya dalam pembelajaran kita kali ini, kita lihat dulu video berikut ini. Oke, Cinta. Mari kita saksikan. Semangat ya anak-anakku. Halo anak-anak semua, kembali dengan saya Rizka dari Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai aljabar. Bagian yang pertama yaitu mengenai pengertian bentuk aljabar. Nah, untuk yang pertama kali kita akan belajar mengenai arti bentuk aljabar. Aljabar itu apa sih? Begini, misalnya kita punya 3 apel, di sini ada 3 apel. Jika di sini saya tuliskan, dia akan menjadi 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel. Nah, sekarang jika kata PEL yang ada di belakang ini kita hilangkan, maka dia menjadi A ditambah A ditambah A. Hasilnya adalah 3A. Sama aja nih, 3 apel sama dengan
apel ditambah apel ditambah apel. Nah, di sini A ditambah A ditambah A sama dengan 3A. Lagi, misalnya saya punya 2 apel ditambah 1 mangga. Maka jika dituliskan akan menjadi 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 mangga. Jika yang kita tinggal adalah huruf yang ada di depannya, maka menjadi A ditambah M. Atau jika dijumlahkan menjadi 2A ditambah M. Contoh lagi ya, misalnya di sini saya punya 1 apel merah ditambah 2 apel hijau. Nah, apel merah ini akan saya tulis sebagai apel saja, kemudian ditambah hijau. Maka jika kita tinggalkan huruf depannya, dia akan menjadi A ditambah H ditambah H. Atau jika dijumlahkan akan menjadi A ditambah 2H. Ini merupakan pengertian bentuk aljabar nih. Nah, nanti kita akan melihat bagian-bagian yang ada di aljabar itu apa sih? Perhatikan. Di sini saya punya contoh bentuk aljabar. 2P ditambah 5. Jika 2P ditambah 5 ini kita urai, maka 2 ini merupakan koefisien dari P. Lalu P itu merupakan variabel. Sedangkan 5 yang ada di sini merupakan konstanta. Contoh lagi ya, misalnya di sini saya punya bentuk aljabar minus 3x dikurang 2. Nah, minus 3 di sini merupakan koefisien dari x. Sedangkan x-nya adalah variabel. Nah, yang menjadi konstanta adalah minus 2 ini. Minus 2 adalah konstantanya. Ini merupakan pengertian bentuk aljabarnya nih. Lalu bagian yang kedua kita akan belajar mengenai suku aljabar. Pengertian suku aljabar itu yang seperti apa di sini? Kita akan belajar mengenai suku tunggal dulu nih. Suku tunggal itu apa sih? Yang namanya tunggal itu ya 1. Jadi dia itu sukunya tunggal, terdiri hanya 1 suku saja, 5A saja, minus 2x saja, 6A kuadrat saja. Jadi di sini tidak ada embel-embel. Perhatikan ya. Kalau dari contoh yang di atas ini, dia mempunyai 2 suku nih, karena di sini ada minus 3x minus 2. Tetapi kalau yang ada di contoh ini, dia merupakan suku tunggal, karena dia berdiri sendiri-sendiri. Ini merupakan contoh-contoh dari suku tunggal. Berikutnya ada suku banyak. Yang kita pelajari suku banyak yang pertama adalah suku 2, atau sering disebut dengan binom. Nah, contoh suku 2 itu misalnya di sini ada 2x plus 5. 2x plus 5 ini terdiri dari 2 suku, yaitu 2x dan positif 5. Misalnya saya punya lagi 3x minus 1. Nah, ini juga terdiri dari 2 suku nih. Yang pertama adalah 3x dan yang berikutnya adalah minus 1. Ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-cirinya itu dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau tanda pengurangan di sini. Nanti kita akan belajar lagi nih yang bentuk suku aljabar yang lainnya. Perhatikan contoh yang berikut ini. Ini merupakan suku 3 atau sering disebut dengan binom. Nah, contoh suku 3 itu 2A minus 5AB ditambah 4. Perhatikan ya, di sini ada 2A dikurangi 5AB ditambah 4. Jadi dipisah-pisahkan dengan tanda pengurangan dan penjumlahan. 2A min 5AB ditambah 4 ini terdiri dari 3 suku, yaitu 2A minus 5AB dan positif 4. Ini merupakan contoh suku aljabar dengan 3 suku. Nah, berikutnya bentuk aljabar suku banyak atau disebut dengan polinom. Contohnya begini. Di sini saya punya 2A min 5AB ditambah 4C ditambah 5D. Ada berapa suku yang ada di sini? Ada berapa suku? Di sini ada 1. Ada berapa sukunya? 3, 4. Jadi dia terdiri dari 4 suku. 4 suku itu apa aja sih? 2A minus 5AB, positif 4C dan positif 5D. Itu pembelajaran mengenai suku-suku yang ada di aljabar. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai suku jenis pada aljabar. Ini penting kita ketahui karena suku jenis itu akan kita pakai ketika kita akan menjumlahkan Ustaz Ibu pakai jamnya. Itu yang
sejenis. Iya nanti. Ibu pakai dulu. Dipakai dulu. Sejenis itu apa? Sejenis dengan aljabar itu hanya boleh berbeda pada koefisiennya saja. Jadi hanya berbeda di angka depannya saja, tetapi huruf dan pangkat yang ada di belakangnya itu harus sama. Contohnya begini. Di sini saya punya 12x kuadrat dikurang 9x dikurang 8y ditambah 7xy dikurang 4x kuadrat ditambah 5y. Nah, perhatikan ya, di sini suku jenisnya itu apa aja sih? Ya, 12x kuadrat itu sejenis dengan minus 4x kuadrat. Yang berbeda hanya angkanya saja, tetapi huruf dan pangkat yang ada di belakangnya itu sama. Di sini ada x kuadrat, di sini juga ada x kuadrat. Maka dia itu sejenis. Kita tuliskan di sini ya, 12x kuadrat dan minus 4x kuadrat itu jenisnya sama atau suku yang sejenis. Lagi, coba kita perhatikan di sini. Minus 8y dan positif 5y. Dia juga mempunyai variabel yang sama yaitu y. Yang berbeda hanyalah terletak pada angkanya saja. Jadi minus 8y sejenis dengan 5y. Lalu bagaimana dengan min 9x dan 7xy? Ya sudah, dia tidak punya pasangan. Jadi ketika nanti dijumlahkan, dia tidak bekerja apa-apa. Yang bisa dijumlahkan adalah yang sejenis seperti ini. Contoh berikutnya. Tentukan banyak suku dan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Perhatikan ya, di sini ada berapa banyak suku? Ada 3 suku, yaitu 7a, 18, dan minus 3a. Nah, sekarang suku-suku sejenisnya itu yang mana? Suku-suku sejenisnya yaitu 7a dan minus 3a. Berikutnya, kalau bentuk aljabarnya seperti ini ada berapa suku? Kita hitung ya. Di sini ada 7p kuadrat, min 8p kuadrat q, min 11p kuadrat, p kuadrat q, dan 12p q kuadrat. Jadi ada 5. Ini merupakan masing-masing sukunya. Kemudian, suku-suku sejenisnya itu yang mana? Kita lihat satu-satu. Suku-suku sejenisnya yang pertama kita lihat nih, p kuadrat itu ada temannya nggak? Ada ya, misalnya ada temannya. Ada temannya itu? Lalu Ada. ada temannya? Ada. Di sini juga sama-sama p kuadrat q. Jadi minus 8p kuadrat q sejenis dengan p kuadrat q. P kuadrat q saja itu sebenarnya di sini ada angka 1, tetapi biasanya angka 1 itu tidak dicantumkan. Kemudian ada lagi p kuadrat punya teman, di sini nggak ada teman. Jadi dia tidak punya teman sejenis. Maka kalau tidak ada suku yang sejenis itu, nanti ketika dia dijumlahkan 12p kuadrat itu akan lengkap. Nah, kalau belajar ya, sampai ketemu di video berikutnya. Ya. Nah, udah paham kan? Dari video itu adalah penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kita lanjut ke untuk pembagian kelompok. Pembagian kelompok kita kemarin masih sama. Yang mana yang kelompok 1, yang mana kelompok 2. Silakan. Kita masih membahas masalah menyederhanakan bentuk aljabarnya. Setelah itu, setelah kamu bahas, maka nanti dipresentasikan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya.
Silakan dikerjakan. Situ ada petunjuknya. Seandainya kurang jelas, silahkan bertanya dengan Ibu. Maka 3 diseruk dan 3 diseruk dan 6 juruk dapat diubah menjadi Ya, semangat, semangat. Kalau kurang jelas, tanya sama Ibu ya. Nih, apa masalahnya ini? Nah, kamu tinggal mencocokkan yang mana yang namanya variabel, koefisien, konstanta, atau sukunya. Pengertian dari variabel apa? Apa? Variabel itu apa? Dalam bentuk aljabar yang nilainya yang berubah. Ulang? Huruf dalam bentuk aljabar yang nilainya bisa berubah. Huruf dalam bentuk aljabar yang nilainya bisa berubah. Terus apa lagi? Koefisiennya. Apa itu koefisien? Bilangan yang mengalihkan variabel. Bilangan Yang mengalihkan variabel. yang mengalihkan variabel. Lanjutkan. Kelompok 2 dapat soal apa? dapat soal tentang umur, selisih umur. Selisih umur. Selisih umur. Selisih umur. Itu umur siapa di situ? Ibu dan anak kembarnya. Oh, ibu dan anak kembarnya. Jadi harus dibikin dalam bentuk aljabar. Bu Bilkis membeli 3 dus jeruk dan mendapatkan bonus 6 jeruk. Oh, itu soal kamu ya? Iya. Nyatakan situasi tersebut dalam bentuk aljabar. Oh, gitu. Ya, diskusikan dengan teman-temannya ya.
Kelompok 1 ada kesulitan? Kelompok 1 ada kesulitan? Ada? Aman? Aman. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak, Bu. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak, Bu. Sudah? Ada yang sudah? Sudah, Bu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bu Ingrid membeli 3 dus jeruk dan mendapat bonus 6 jeruk. Nyatakan situasi tersebut dalam bentuk aljabar. Perhatikan ya anak-anakku sekalian, temanmu di depan.
Ini dari kelompok 3. Terdiri dari siapa saja ini belum dikenalkan namanya siapa? Terdiri dari Naila, Dini, Alia, dan Sipa. Ya. Siap-siap nanti untuk kelompok selanjutnya. Perhatikan temannya ya. Nah, itu adalah dari soal yang pertama. Masalah dari apa? Soalnya? Dari Bu Bilkis membeli 3 dus jeruk dan mendapat bonus 6 jeruk. Nyatakan situasi tersebut dalam bentuk aljabar. Ya, berarti dia menyatakan situasinya dalam bentuk aljabar. Silakan dijelaskan. Misalkan, Misalkan 1 dus jeruk adalah X, maka 3 dus jeruk dan 6 jeruk dapat diubah menjadi 3X ditambah 6. Nah, sudah. berarti dia sudah mengubah soal cerita tadi menjadi dalam bentuk aljabar, yaitu 3X ditambah 6. Karena 1 dus itu kita kasih dia dengan nilai, atau kita misalkan dia itu adalah X, dan 3 dus jeruk itu dengan angkanya, dan 6 jeruk itu adalah tambahannya. Nah, jadi dalam bentuk aljabarnya adalah 3X ditambah 6. Soal yang kedua. Umi seorang pengusaha kue. Suatu ketika Umi mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Umi adalah 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 papan telur. Katakan dalam bentuk aljabar semua bahan yang dibeli oleh Umi. Ya. Masih dalam bentuk soal cerita. Kelompok 2 udah siap? Sudah dulu. Ya, aman ya.
Perhatikan, nanti kalau rasanya kurang jelas, boleh ditanyakan ke kelompoknya. Sudah? Nah, kelompok 2 untuk presentasi berikutnya yaitu ada soal cerita. Dia ingin membuat kue. Ya nak, perhatikan ke depan temanmu mau presentasi. Ayo, misalkan tadi dia ingin membuat kue. Ulangi soalnya biar mereka dengar. Umi seorang pengusaha kue. Suatu ketika Umi mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Umi adalah 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 papat telur. Letakkan dalam bentuk aljabar semua bahan yang dibeli oleh Umi. Ya. Misalkan 1 karung tepung adalah X, 1 karung kelapa adalah Y, dan 1 papat telur adalah P. Maka bentuk aljabar dari 2 karung tepung, 1 karung kelapa, dan 5 papat telur adalah 2X ditambah Y ditambah 5P. Ya. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya. Ayo siapa lagi? Kelompok berapa? Ayo maju. Perkenalkan nama kelompoknya, berapa anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami sediakan. Silakan. Nama dari anggota kelompok 2 yaitu Evita Laura, Bunga Aulia, Wafik El-Huwaida, Nesyatur Rahman, Nur Aprilia, dan Liana Zahira. Ya. Soal pertama, 5 tahun lalu usia seorang ibu 30 tahun dan jumlah usianya dengan kedua anak kembarnya 40 tahun. Sehingga kami peroleh usia seorang ibu serta kedua anak kembarnya saat ini adalah Gak usah dihapus di bawahnya, di garis.
Nah, ini dia hasilnya adalah jarak antara usia ibu dengan anak kembarnya itu adalah 5 tahun. Soal yang kedua. Rumah seorang ibu saat ini Yang penjumlahan, ada yang tadi kan soal penjumlahan. Nah, bagaimana bentuk dari soal penjumlahan dari aljabar? Nah, silakan. Apa soalnya? sederhanakan soal. Ya, sederhanakan. Soal. Jadi 3X ditambah 2Y dikurang 3X ditambah Y. Perhatikan anak-anakku, temanmu. Perhatikan. Nah, di situ ada soal untuk penjumlahan. Ada 3X dikurang dengan 5X ditambah 2Y dikurang 3X ditambah Y. Lalu mereka apa yang dikumpulkan yang pertama kali anakku? Iya, suku sejenisnya dulu yang dikumpulkan. Ada 5X dengan min 3X. Lalu ada 2Y ditambah Y.
Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. X lalu ditambah dengan 2 ditambah 1 untuk Y berarti 3. Ya. Ada yang kurang jelas mungkin? Ada yang ingin disanggah? Udah betul? Udah paham? Ya kan? Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita beri tepuk tangan. Kelompok 3. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nah, terdiri dari siapa saja? Ini dari Asura, Putra, Anjas dan Didi. Ya. Apa yang mau dipresentasikan? Soalnya apa? Tentukan bentuk aljabar. Nah, tentukan bentuk aljabar. Mereka di sini mau menjelaskan yang mana bentuk aljabarnya itu terdiri dari adanya koefisien, adanya variabel, adanya konstanta, dan adanya suku. Silakan ditulis biar temanmu paham.
Sudah, mereka mau menyatakan hasil dari kelompoknya. Apa? Tentukan bentuk aljabar dari apa? 5x kuadrat dikurang ditambah 7. Nah, di sini dia akan menjelaskan yang mana variabel, yang mana koefisien dari x kuadrat, yang mana koefisien dari x, dan konstanta dan jumlah sukunya. Silakan, variabelnya ada variabel 1x, betul? Terus apa lagi? Koefisien dari x kuadratnya berapa? 5, betul. Lalu koefisien dari x-nya berapa? Min 8. Konstantanya? Konstantanya ada berapa? 7. Lalu jumlah sukunya? Hah? Ada 3. Ada 5x kuadrat, ada 3x, dan ada 7. Nah, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Silakan. Siang dari kami, ada kurang salahnya saya kami minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan berakhirnya presentasi dari setiap kelompok, Ibu sangat memberi respon yang bagus pada kamu. Sudah bersemangat untuk belajar hari ini. Nah, kesimpulan untuk hari ini adalah kita sudah mempelajari bentuk aljabarnya. Mulai dari aljabar itu terdiri dari apa saja tadi? Ada suku sejenis. Ada apa lagi? Ada suku banyaknya, suku tunggalnya. Aljabar terdiri dari apa aja? Ada variabel, ada koefisien, ada apa lagi? Konstanta. Lalu ada apa lagi? Sukunya. Paham untuk hari ini? Subhanallah walhamdulillah. Jadi kesimpulannya, menyederhanakan bentuk aljabar adalah proses mengubah suatu bentuk aljabar menjadi bentuk yang lebih sederhana, menggabungkan suku-suku jenis dan menerapkannya dalam sifat-sifat aljabar. Nah, untuk hari ini Ibu mengucapkan terima kasih. Setelah itu, untuk besok, pertemuan besok kita masuk ke masalah hari ini. Penjumlahan sudah, pengurangan sudah. Berarti besok kita masuk ke perkalian bentuk aljabar. Oke. Jadi aljabar itu bukan hanya untuk belajar, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi. Dalam perdagangan, kita masih memakai aljabar. Kita dalam menentukan suatu jumlah harga, kita menggunakan juga bentuk aljabar. Jadi tetaplah semangat belajar hari ini. Sebelum kita pulang, kita tepuk semangat dulu. Oke? Kita lunturkan dulu barang kita. Siap? Tepuk semangat. Yeay. Tapi sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa, tutup majelis, dimulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan selesainya pembelajaran kita hari ini, maka kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembalikan ke meja awal. Ya, sudah siap kan? Kita mau pulang. Siap, Ra? Udah, silakan. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.